Ya dari gue sebenarnya nggak tahu kapan pastinya ya, karena gue ngeliat file dokter tuh kayaknya udah kayak apaan tahu gitu, dokter juga males banget liat gue. Tapi yang pasti selama 20 sekian tahun terakhir gue mudah banget badannya ditumbuhi oleh apapun itu hasil akhirnya ya, bisa jadi tumor, bisa jadi miom, bisa jadi cuma gumpalan daging, bisa jadi apapun itu, bisa air, bisa darah. Nah biasanya gue rajin cek. Jadi kalau mau misalnya kecek ukurannya masih kecil tuh kan nggak perlu operasi gede, cukup laparoskopi. Kalau ukuran kesekian cukup diapain. Karena gue 2 tahun nggak periksa masa covid, gue nggak pengen ke rumah sakit. Suatu malam gue ngerasa kayak perut gue ditendangin orang banyak. Intinya itu membawa gue ke dokter dan ternyata memang ada yang pecah di dalam. Ada yang pecah di dalam dan sejak hari itu perut gue jadi segede kayak bobo kayak bobo galon. Masa adik gue kawinan gue kayak mama atasnya begini bawahnya. Ya akhirnya gue bawa ke dokter dan ternyata memang isinya sudah belasan puluhan bahkan. Dan gue cukup nakal bahwa beberapa kali dokter memang bilang udahlah angkat aja keseluruhannya. Gue nggak mau karena ternyata hati kecil gue mungkin masih mikir kali ya, oh kali gue bisa kali ya punya anak or anything. Gue nikah dulu kan juga gitu ya, dengan budaya yang lo nggak punya anak nggak guna gitu kan kayaknya. Udah ternyata dia memang nggak bisa diselamatkan. Isi perut semua, gue berasa enteng banget loh. Dikeluarin dari itulah yang bikin. Oke, itu tak bulan apa tuh Kamel kejadiannya yang pokoknya dari kejadian itu sampai gue operasi cuma 2 bulan kok. 2 bulan main sampai 3 bulan cepet. Karena gue langsung kayaknya udah gak bener nih, udah gak bisa gue tahan karena perut jadi gede. Terus ada kayak orang yang pecah ketuban gitu nih, enggak gitu kan, apaan sih udah kayak orang melahirkan bener, sesar iya ketuban iya tapi dagingmu isinya dalam. Ya 2 bulan gak nyampe 3 bulan kok sampai gue operasi. Nyampe operasi itu bulan apa? Baru baru 20 tanggal 20 kemarin. tahun kemarin. Oh, kan berarti ini paling baru 2 minggu ya Kamel. Mungkin hari ini hari ke-14, 13 pasca operasi sendiri mungkin seperti apa keadaan Kamel sendiri? Gue cukup terbiasa sama operasi ya. Gue bilang operasi ini sama aja kayak sebelumnya. Walaupun jahitannya agak lebih lebar dari yang sebelumnya, dokter nambahin jahitan di kiri. Tapi secara mental beda. Secara mental jatuhnya beda banget. Yang karena itu tadi, apa yang gue kayak lo dengar selama ini, wah lo bakal dipecat nih, enggak, tapi apa yang benar-benar dipecat kan beda ya, walaupun lo kayak udah siap gitu. Secara mental kali ini beda banget. Apa tuh kayak mendasari perbedaan? Karena yang diomongin selama ini, lo mungkin nggak bisa punya anak, lo nggak bisa tabung, nggak bisa apapun, sekarang benar-benar kejadian ya. So it is that. Dan kemarin siang ada gue di USG, benar-benar kosong. Biasa ngeliat rame ya, banyak banget, banyak ininya, banyak itu. USG terus nggak ada, ovari nggak ada, kosong ada. Itu gue shock sih kemarin siang. Walaupun udah tahu ya selama 20 sekian tahun ini udah tahu. Shock sih gue kemarin. Kosong, iya. Kosong. Kayak perempuan apa sih gitu kosong. Kak, soal kabar yang katanya tumornya pecah di dalam itu kah benar apa gimana? Iya itu pecah, itu yang bikin akhirnya gue ke dokter. Itu yang akhirnya bikin gue ke dokter. Kayak kayak ada balon kayak ditendang gitu. Ingat banget tuh kejadiannya subuh-subuh. Terus ini apaan gitu? Salah makan enggak, bukan sakit perut apa kayak. Habis itu ya udah besoknya menggelembung, jadi itulah bikin gue ke dokter. Oh itu tapi yang kalau nggak ada kejadian itu gue nggak ke dokter gitu. Tapi sempat nggak sadarkan diri kan? Enggak. Gue cukup tahu how to deal with pain karena gue I live with pain every day ya, buat 20 sekian tahun gitu. Gue cukup tahu how to deal with pain. Enggak sih. Walaupun operasi kemarin lama ya, jauh lebih lama dari sebelumnya. Gue masuk 7:30, keluar tuh baru jam 2 kayaknya. Cuman ya keluar semuanya udah isi perut, keluar aja. Kamel, tapi penyebab utamanya apa sih Kamel? Gak ada, itu emang gue bakat aja sih. Gue bener-bener bakat untuk apapun itu bisa tumbuh dalam badan gue. Kalau tanah tuh subur gitu kali ya, lo lemparin apa aja tumbuh. genetik juga enggak Kak berarti? I don't remember di keluarga gue ada yang begitu ya. Enggak sih, I don't think so. Kayaknya gak genetik ya, karena gak ada gitu. Di keluarga gue tuh tumor, cancer, apa sih kan enggak. Jantung segala iya gitu.
enggak sih, gue doang. Tapi gue gak dapet gaji segala macam, jadi ya udah lah ya. Nah, Kamel setelah diangkat tadi, maaf banget, Kamel sendiri sekarang kondisinya gimana sih setelah diangkat semuanya? Secara fisik, ya gue udah terbiasa ya untuk training jalan, untuk ini sekarang pakai gurita, untuk nahan, mana painkiller, mana yang. Secara mental lagi lumayan ambruk sih. Secara mental lagi lumayan ambruk. Bahkan belum nyampe titik ambruk karena kayak otak gue belum memproses. Masih ini kan, masih baru nyampe, lagi beres, masih capek, ntar kayaknya tuh bener-bener sendiri, itu kayak baru nyampe ke kepala gue tuh baru ntar ambruk ke belakangan tuh. Gue emang suka dori gitu soalnya suka telat, tapi mentally jauh lebih ambruk. Tapi kalau misalnya mental lagi down gini, ceritanya kemana Kamel biasanya? Kucing-kucing anjing-anjing gue ya mereka terapi loh, buat gue mereka tuh terapi kayak tadi pagi gue mau kesakitan nggak ini tapi gue tahu mereka kan tiap jam 6 makan ini, jam 7 kucing minum obat, bikin gue itu terapi. Gue senang sih Era boleh pulang hari ini. Enggak, gue di rumah dengan suara-suara yang gue familiar dengan. Itu juga kan Kamel yang tadi Kamel sempat bilang katanya drop pas tahu nggak bakal bisa punya anak, nggak bakal bisa bayi tabung gitu. Itu juga nggak sih yang buat ngebangun mental Kamel sendiri lagi? Itu yang bikin gue drop, dan lagi gue selama nggak ada yang pamerin anak gitu ya, pamerin aspek deket-deket ini kayaknya gue cukup aman sih. Gini, gue tahu gue I'll be okay kok. Itu kan kayaknya gue banget ya, I'll be okay. Cuma pasti kali ini prosesnya lebih lama. Karena kalau fisik itu kan nyembuhinnya gampang ya, obat gitu. Mental you take time. Gitu sih. Nah Kamel, mungkin setelah operasi ini treatment apa lagi mungkin yang bakal dilakukan sama Kamel? Gue masih akan under obat sih selama beberapa waktu ke depan, sampai 2-3 minggu ke depan. Dari situ kita akan USG lagi, periksa lagi jahitannya segala macam. Karena tadi sempat lihat yang kiri agak menggigit gitu. Nah kita lihat aja. Dari situ ya, yang pasti gue emang nggak boleh skip dokter sih. Tapi selama ini gue juga nggak pernah skip kalau nggak COVID ya gitu. Dari situ kita dengar lagi aja. Gue berharap sih ini nggak pindah kemana-mana ya ke bagian tubuh yang lain. Cukuplah 20 sekian tahun hidradel gitu, bongkar pasang. Berarti setelah ini diangkat semua gitu, Kamel masih ada kemungkinan untuk tumbuh lagi apa gimana? Kalau gue baca sih yang namanya tumor apa bisa di bagian badan manapun kan. Kalau gue selama ini kan harapan di situ, semoga selesai masalah ini. Gue selama ini nggak pernah tumbuh di tempat lain, selalu di situ. Nah makanya rumahnya kita buang aja sekalian gitu kasar. Mudah-mudahan nggak pindah ke tempat lain. Pengennya emang enggak, tapi ya kalau kita baca secara riset, secara medis itu mah bisa di mana aja. Nah, support keluarga terdekat, orang-orang terdekat sendiri gimana sih Kamel untuk I know Kamel? it's heavy, gue tahu itu berat buat bapak ibu gue terutama ya. Mereka kan sangat yang anak cucu ini itu. Cuma kayaknya bapak ibu gue pada operasi ke sultan operasi kedua, ketiga mereka kayaknya udah sekarang lebih mentingin ya udah yang penting lo nya sehat. Mereka udahlah, terus adik-adik gue juga cukup produktif kan gitu. Kamel dari sisi Kamel kan menjalani hidup sehat juga selama ini. Mungkin ada saran dari dokter nggak sih apa yang harus dibenahi lagi? Nah, gue tidak punya pantangan, gue nggak punya, karena ini totally memang benar-benar bukan karena ya kalau jantung karena gue makan nggak beres, kalau gula karena enggak, ini emang totally dari gue bahkan hari pertama operasi kalau gue bisa makan nggak ada pantangan kok, nggak ada sama sekali nggak. Kedepannya pun nggak ada pantangan kan? Enggak, sama sekali nggak. Gue nggak pernah ada pantangan apa-apa karena selain satu masalah ini mau dari darah, jantung, bagus semua kok. Apalagi sejak gue jadi vegan, gue nggak processing, nggak kimia kan. Dan ini got nothing to do with itu tadi apa namanya turunan atau apa enggak. Gue nggak punya pantangan, nggak ada apapun. Kecuali gue lari-lari sekarang ya mungkin dokter gue marah. Tapi harus dengan yang lunak-lunak dulu nggak sih kan? Awalnya iya. Iya kalau mau bungee jumping sekarang dia lah dokter gue gedek gitu, atau orasi gitu sekarang kan ya. Iya pantangannya awal karena
yang menambahkan gue beberapa jam di ruang operasi waktu itu adalah karena ya itu tadi kan gue seperti oksigen lama, asma gue juga kumat ya itu aja sih. Tapi kalau untuk makan untuk apa sebenarnya nggak ada kok, aman beneran aman.